Bunda, Bapak Ibu, izin kegiatan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ibu Kepala SMP Negeri 6 Raja Desa dan Bapak Ibu Guru yang telah berkenan hadir dalam kegiatan diseminasi pembelajaran mendalam SMP Negeri 6 Raja Desa tahun 2026. Sebagai bentuk rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin silakan duduk kembali. Baik Bapak untuk memperlancar kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada yang terhormat Ibu Ela Hairatu SPDI berkenan memimpin doa pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhuhrina wa maulana Muhammad hamdan sakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi masira ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karimi wa azimi sultani salamatan fid dini wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 6 Raja Desa, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 6
Hari ini alhamdulillah insya Allah dalam keadaan sehat kita bisa bersama-sama berkumpul dalam kegiatan diseminasi pembelajaran mendalam SMP Negeri 6 Raja Desa Kamis 24 Juli 2024. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan pada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Kepala dan Bapak Ibu yang telah berkenan hadir dalam kegiatan pada pagi hari ini. Kita santai saja ya Bapak Ibu. Kami bertiga agak deg-degan dari pagi gitu, entah kenapa ini ya benar gitu. Baik Bapak Ibu, untuk mengefektifkan waktu, mari kita buka bersama kegiatan diseminasi pelatihan pembelajaran mendalam dengan bersama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon izin Bunda untuk memberikan sambutan sekaligus motivasi khususnya bagi kami yang di depan, bukan berarti terdepan sepertinya Bunda ya. Mangga Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Bapak Guru, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi, karena atas izinnya lah kita bisa melaksanakan kegiatan diseminasi pembelajaran mendalam. Tak lupa juga sholawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan sampai kepada kita selaku umatnya. Saya ucapkan terima kasih kepada para penyaji, terutama yang 3 orang, Ibu Ibi, Ibu Ella, dan Ibu Nani, juga kepada Ibu Bapak Guru yang telah memenuhi undangan dari ketiga fasilitator ini. Sebenarnya beliau ini pada waktu tanggal berapa nih? 16, 15 sampai tanggal 19 ya, melaksanakan pelatihan tentang pembelajaran mendalam. Nah, hasil dari pelatihan tersebut harus diimplementasikan kepada rekan-rekan di sekolah. Untuk itu, pada kesempatan ini, baik itu Ibu Ibi, Ibu Ella, dan Ibu Nani akan menyampaikan apa yang mereka dapatkan pada waktu pelatihan selama 1 minggu ini. Apa itu pelajaran mendalam? Mungkin sekilas bukan hanya hafalan ya Ibu-ibu untuk sekarang itu, tetapi implementasinya mungkin itu yang akan membedakan pembelajaran mendalam ini. Manfaatnya apa? Ada manfaatnya bagi guru-gurunya juga ada, bagaimana cara mengimplementasikannya nanti di kelas, kemudian juga bagi siswanya juga tentu ada. Diharapkan dari pembelajaran mendalam ini siswa tersebut bisa berpikir kritis, mungkin ke situ Bu ya, bukan hanya hafalan-hafalan saja. Nanti untuk lebih mendalamnya, bagaimana itu pembelajaran mendalam dan sebagainya, kita simak dengan baik, kemudian nanti kita implementasikan di kelas dalam proses belajar mengajar. Untuk itu silakan Ibu Bapak ikuti, kemudian nanti laksanakan ilmu-ilmu yang didapat dari beliau-beliau ini yang sudah mengikuti pelatihan. Hanya itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Depannya ya. Oh yang diresmikan kita dibukanya ya, gitu secara resmi dibuka kegiatan diseminasinya oleh Bunda. Mantap.
kegiatan diseminasi di SMP Negeri 6 Raja Desa pada tanggal 24 Juli 2025. Saya buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aturnya Bunda, izin Bunda berdiri. Bapak Ibu izin berdiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ke penyampaian atau kami akan menyampaikan apa yang kami terima selama 5 hari di sana. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya, umumnya khususnya bagi kami, dan kami berkeyakinan mudah-mudahan yang didapatnya tidak salah gitu ya Bu Ella. Kalau tidak salah harusnya benar gitu ya. Ke atas dulu Bu Nani ya. Nah ini sudah tidak perlu perkenalan ya. Nanti Bunda juga belum ya sebagai peserta pelatihan PM karena terlebih dahulu untuk guru. Ada Ibu Ella Haylatin mewakili mata pelajaran IPS. Yang kedua ada saya sendiri Siti Hodiawati mewakili rumpun bahasa. Dan yang ketiga ada Ibu Nani ini mewakili dari mata pelajaran terapan. Lanjut Bu. Udah. Nah Bapak Ibu selama 5 hari kami diberikan 7 modul dan ini ada asinkronus juga ya. Jadi ada melalui LMS. Nanti Bapak Ibu kalau berkenan bisa kita buka bareng-bareng, bisa di LMS saya, Bu Ella atau Bu Nani. Dan di dalamnya setiap modul ini tetap ada pelatihan-pelatihan atau tugas panitia ya, penugasan yang kami harus selesaikan gitu. Dari modul 1 sampai 7 ini saling berkaitan, nanti kami akan menyampaikan secara bergantian. Lanjut Bu. Nah, ya. Bapak Ibu sebelum nanti yang menyajikan pertama Ibu Ella ya, nanti kedua Bu Dani dan terakhir saya. Bapak Ibu satu acan dilanjutin oleh kami. Kami berkeyakinan Bapak Ibu ada yang sudah tahu, bahkan mungkin lebih tahu tentang PM. Ya, PM. Kalian Bu, sanes PM Bu Luis terusnya sanes pasar malam Bu Luis deh. Mas Hendra ya. PM. Keren sekali ya. PM. Ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan argumennya tentang PM ini apa gitu? Menawi? Nah, pasar malam ya, atau juga api pasar malam. Ada yang Bapak Ibu menawi PM? Bu Atun, PM ya, Badek Bu Atun. PM biasa pasar malam, biasa polisi militer, biasa pendidikan mendalam katanya, atau kalau kata orang yang suka makan roti mah katanya family learning katanya itu mungkin begitu. Terus itu sih yang baru saya baru tahu pendidikan mendalam. Nah ini sekarang saya menunggu apa itu pendidikan mendalam. Ini dari teman-teman yang di depan nanti menjelaskan. Boleh tepuk tangan yang mau ya. Atur nuhun Bu Atur, saya menulis ya di Bantosan PM pasar malam pendidikan militer. Namun dirinya gitu ya. Deep learning katanya ya, kata Bu Atur ngetrennya gitu yang makan roti. Untung tadi Bu Nani makan roti ya. Pembelajaran mendalam. Kami meyakini setelah 5 hari ya, bahkan di sana ternyata Bapak Ibu ya teman-teman di sekolah kita sudah menerapkan ini. Hanya mungkin ada perbedaan istilah, bahkan nanti ada yang baru. Kalau menurut kami pribadi yang barunya tidak terlalu banyak ya Bu. Kalau secara di lapangan Bapak Ibu menurut saya ya dan kami gitu ya, kami sudah diterapkan PM ini gitu. Nah untuk lebih apa ya jelas mana tahu ya, mudah-mudahan jelas gitu. Mangga Bu Ella pamitan dari 7 modul itu akan dibagi-bagi, mudah-mudahan sampai apa yang sesuai di modul ya Bu ya gitu. Mangga Bu Ella di haturanan ya. Terus kali ini
Kita mulai dengan SBT. Mohon maaf Bapak Ibu boleh SBT-nya kata kuncinya Sang Kuryang berkata. Kalau saya bilang Sang Kuryang berkata, pegang hidung. Bapak Ibu pegang hidung. Iya, wajib. Pegangnya pegang hidung. Sang Kuryang berkata, pegang kepala. Sang Kuryang berkata, pegang hidung. Sang Kuryang berkata, pegang pipi. Pegang kepala. Ulangi ya, biar nggak dingin. Akunya yang dingin, ini aku bukan Bapak Ibu yang deg-degan, tapi aku yang deg-degan. Sang Kuryang, ingat ya Bapak Ibu, Sang Kuryang berkata. Sang Kuryang berkata, pegang pipi, hidung. Udah pada dulu. Nah, kebetulan di modul 1 itu bukan pembelajaran mendalam, tapi tentang pola pikir bertumbuh atau pola pikir berkembang kalau kata saya begitu. Nah, pembelajaran mendalam tadi kata Bu Kiki, pembelajaran mendalam itu merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan penciptaan suasana belajar dan proses belajar berkesadaran. Itu disebut pembelajaran mendalam. Jadi siswa yang ada di kelas kita itu harus sadar bahwa dia itu sedang apa? Sedang belajar. Bahwa dia itu tujuannya apa? Tujuan pembelajarannya apa? Mata pelajarannya apa? Minimal harus ada itu. Bukan apa Pak Ibu ini. Nah, yang kedua harus bermakna. Harus punya makna. Dari pembelajaran itu harus ada maknanya. Apa sih maknanya dari pembelajaran IPS? Tentang lingkungan alam semesta. Apa sih maknanya setelah siswa mempelajari materi tersebut? Dan menggembirakan nih. Yang saya katakan ini, dari setiap pembelajaran yang kita sampaikan, siswa kita itu harus gembira. Jangan sampai pulangnya itu sedih, makanya kayak sok curi sudah SD. Nah, kalau gitu berarti belum nyampe pada pembelajaran yang mendalam. Nah, ini modul yang akan saya sampaikan, modul 1. Materinya tentang pola pikir bertumbuh atau PPB. Pola pikir adalah segalanya. Pola pikir yang ada di kepala kita itu akan menimbulkan yang namanya tindakan. Nah, setelah ada tindakan tentunya ada yang namanya hasil dari pola pikir yang ada di dalam hati kita atau yang ada di dalam diri kita. Kalau kita mengambil tindakan, tetapi kalau kita tidak mengambil tindakan, tidak akan ada hasil. Nah, pola pikir akan mendikte tindakan. Jadi pola pikir itu mendikte tindakan yang akan kita ambil, yang akan kita laksanakan. Itu nih. Pola pikir lebih penting dari keterampilan. Nah, pola pikir ini disebut mindset. Bahasa Inggrisnya mindset. Oh maaf, mindset. Bener nggak? Mohon maaf kalau bahasa Inggris mindset. Adalah fondasi. Jadi pola pikirnya fondasi dari segala tindakan yang kita ambil dan menentukan hasil yang kita dapatkan dari hasil pola pikir itu. Pola pikir merupakan cara melihat dan cara berpikir. Kita juga sadar kalau kita mikir ini, yang pertama bertindak adalah pola pikir. Setelah pola pikir ada, baru kita ngambil yang namanya
tindakan. Setelah dari pola pikir tetap kalau kita rasakan Bu En pola pikir tetap atau udah bertumbuh? Kalau banyak tetapnya, jadi kalau mau ngambil suatu tindakan yang biasa saya tidak lakukan, itu rasa ya Allah, yuk bersikolah apa yang kita dapatkan, apa menguntungkan atau bahkan merugikan diri sendiri. Kadang-kadang kalau merugikan kita nggak mau mengambil resiko. Nah, kalau orang punya pola pikir bertumbuh, berani mengambil suatu resiko, apakah itu menguntungkan, apakah merugikan. Tapi jangan sampai pola pikir kita yang bertumbuh itu merugikan diri sendiri, harus memberi hasil yang bermanfaat. Belajar cara mengambil suara PPT. Suara PPT. Biasanya kalau suara PPT itu suara yang menimbulkan khawatir. Ini khawatir kalau saya tidak ikut pelatihan mungkin saya tidak bisa di sekolah, mungkin tinggalin kubabaturan. Tapi lamun ambil pelatihan apalagi harus bayar, kita merasa rugi. Sadari bahwa kita itu setelah kita punya PPT, sadari kita itu punya pilihan mengambil resiko apa mau tetap di PPT. Kata Bu Kiki, kata Bu Kiki kemarin waktu di Tanjung Sukur, Bapak saya pernah mengalami ada PPB, tapi pengen tetap di PPT karena tidak mau mengambil resiko, dan katanya juga tidak ada kata Bu Kiki. Setelah kita mengambil pilihan, berbicara kembali dengan suara PPT. Setelah kita mengambil tindakan atau pilihan, oh ini ya, kalau saya melakukan ini, saya akan berkembang, saya akan bertumbuh. Nah, suara yang menimbulkan optimisme, wah saya setelah pelatihan, saya jadi hebat, berani bicara di depan orang lain, berarti itu udah timbul yang namanya PPB. Walaupun di dalamnya menimbulkan yang namanya kesulitan, seperti saya, Aina, kudu nyarios paeundeun Bapak Ibu, bari geus tiis dia panangan Nabi ka Bu Haji sallallahu alaihi wasallam. Tapi dipaksakeun. Nah, itu karena saya berani mengambil suatu risiko di awal. Akhirnya seperti ini. Nah, yang terakhir melakukan aksi sesuai dengan suara PPB. Nah, harus beraksi. Nanti harus beraksi. Lanjut nih. Nah, pola pikir bertumbuh dalam pembelajaran mendalam ini nanti dijelaskan sama Bu Nadia. Ya. Oh, dimensi lulusan. Mana yang kami jelasin lagi? Memahami. Nah, pembelajaran mendalam, jujur karena pembelajaran mendalam nih. Pembelajaran mendalam kita harus memahami dulu. Kalau sudah paham, baru kita aplikasikan dalam pembelajaran. Setelah diaplikasikan, kita baru merefleksi. Lanjut nih. Peran pola pikir bertumbuh dan kreativitas. Pola pikir bertumbuh. Pola pikir bertumbuh bagi kita itu apa? Yang pertama, kita harus, lulusan kita pembelajaran dalam itu harus punya lulusan yang iman pada Tuhan yang Maha Esa. Setidaknya kalau orang Islam mungkin mau sholat, itu salah satu ciri orang yang beriman. Kewargaan, nah, cinta tanah air, yang punya rasa cinta tanah air, nasionalisme, berarti itu punya sifat kewargaan. Penilaian kritis, nah siswa yang punya penalaran kritis atau pemikiran yang inovatif itu dapat dikatakan sebagai salah satu pola pikir bertumbuh. Lanjut, kreativitas atau inovatif. Pembelajaran mendalam lagi ini memahami, mengaplikasikan dan merefleksi. Nah, dua bagian karakter
di dalam pola pikir bertumbuh. Ini bacanya apa lagi di Suna ini? Likona Davidson. Iya, tokoh Likona apa Likuna? Oh, Likona Davidson membuat definisi baru dari karakter, yaitu karakter performa untuk meraih prestasi yang tinggi kalau orang punya pemikiran yang bertumbuh. Jadi prestasinya lebih bagus atau lebih tinggi. Karakter moral untuk berbuat baik dan benar. Orang yang pemikirannya bertumbuh, moralnya akan baik, karakternya juga akan baik. Integrasi karakter ke akademik. Jadi modul 2. Nah, pembelajaran mendalam. Salah satu yang ada di pembelajaran mendalam yaitu Bapak Ibu adalah memuliakan. Memuliakan siapa? Memuliakan guru, memuliakan siswa, memuliakan orang tua siswa. Itu udah termasuk dalam pembelajaran mendalam. Berkesadaran, sadar bahwa kita itu sedang belajar. Bermakna, yang tadi sudah dijelaskan, menggembirakan dari hasil berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Ada yang namanya olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah raga, sehingga mewujudkan profil lulusan 8 dimensi. Mewujudkan profil lulusan. Nah, ini profil lulusan yang kita inginkan dari siswa kita itu seperti iman, kewargaan, penalaran kritis, dan kreativitas. Yang kelima, kolaborasi, kemandirian, dan kesehatan. Nah, kalau siswa kita itu sehat secara fisik, mentalnya juga kan itu kan. Boleh mensana in on iya, betul. Artinya apa itu? Dalam jiwa yang sehat terdapat dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa. Oh, berarti kalau badan siswa kita itu sehat, jiwanya akan kebalik. Oh, kebalik. Oh, nanti waktu itu testimoni gitu kalau kebalik. Nah, lanjut nih. Peran dalam pembelajaran mendalam, aktivator, kolaborator, pengembang budaya belajar. Jadi si guru atau kita sebagai guru harus menanamkan budaya belajar. Ya, harus jadi budaya yang namanya belajar dalam pembelajaran mendalam. Udah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, ya Allah dari kasih dari dugi ya semua gitu pun ada. Mohon Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih sudah mau mendengarkan saya walaupun bicaranya kakaler buka kaki dulu Bapak Ibu ngantos, tapi ngantos bisa alhamdulillah boleh insya Allah hartos bisa nuwun api-api atur nuhun Bapak Ibu karena bertosana kita bertiga, kami bertiga sanajan baringan sandung kapuntenna Bapak Ibu ngintip harus di anu bade ditaroskeun mangga ke diwaler ku Yunani sareng ku Bu Ipik dilajeng ka Yunani. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda izin untuk menjelaskan di depan. Sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk untuk saling berbagi dari hasil pelatihan minggu kemarin. Nah, di sini materi yang akan saya sampaikan yaitu berkaitan dengan modul 3, bisa dilihat di depan, yaitu prinsip dan pengalaman belajar mendalam. Sebelumnya tadi sudah disinggung sedikit ya oleh Bu Ella bahwa di dalam
pembelajaran mendalam itu mengandung yang namanya prinsip pembelajaran mendalam. Justru ini yang menurut saya sebagai ciri khas ya dari pembelajaran mendalam. Nah, mungkin di perencanaan sebelumnya di kurikulum Merdeka sudah ada atau bahkan ibu bapak sudah menerapkan di kelas, cuman beda istilah saja. Nah, bisa dilihat ya di depan bahwa yang termasuk ke dalam prinsip pembelajaran mendalam itu ada 3. Yang pertama disebut sebagai berkesadaran, kemudian ada bermakna dan menggembirakan. Supaya mudah diingat disingkat wae jadi BBM ya, bukan bahan bakar minyak tapi berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Kira-kira sudah mudah diingat Bapak Ibu? Apa saja prinsip pembelajaran mendalam? Bermakna dan menggembirakan. BBM, emot BBM. Next Bu. Nah ini ya pengertian dari prinsip pembelajaran mendalam. Yang pertama tadi disebut berkesadaran atau mindful ya, mindful gitu ya. Nah di mana siswa memiliki kesadaran penuh terhadap proses belajar mereka. Mereka memahami tujuan pembelajaran, termotivasi untuk belajar dan aktif mengembangkan strategi belajar untuk mencapai tujuan. Ya, jadi di sini tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Bu Ella ya bahwa berkaitan dengan berkesadaran ini di mana siswa itu harus sadar dulu bahwa di kelas itu sedang belajar. Materi apa yang sedang dipelajari? Nah, itu siswa harus mengetahui. Kemudian cara belajar mereka juga harus diperhatikan oleh dirinya sendiri ya. Misalkan berarti saya sedang belajar PP, misalkan pendidikan Pancasila, berarti siswa tersebut kalau yang berkesadaran berarti dia itu harus bisa mendengarkan, kalau yang sadar ya bisa fokus, terus konsentrasi juga, serta intinya siswa terlibat aktif dalam setiap langkah pembelajaran. Begitu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, prinsip pembelajaran mendalam yaitu ada bermakna atau istilahnya meaningful. Gitu. Ya, bermakna ya. Ini semua dikoreksi. Ya, pembelajaran bermakna terjadi ketika peserta didik dapat menerapkan pengetahuannya secara kontekstual. Sebenarnya ini ada kaitannya dari kesadaran. Kalau misalkan siswa sudah bisa menerapkan berkesadaran tersebut, otomatis dia akan bisa melanjutkan atau menerapkan pembelajaran yang bermakna, di mana pengetahuan yang diterima di kelas yaitu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan nyata. Di situ ada istilahnya menerapkan pengetahuan secara kontekstual, artinya bisa diterapkan dalam kehidupan nyata, gitu ya. Kemudian yang terakhir, prinsip pembelajaran mendalam itu ada menggembirakan atau joyful ya. Artinya di sini pembelajarannya itu harus yang menggembirakan ya. Di mana siswa harus merasa gembira, harus merasa aman, tenang ya. Bahkan siswa teh ulah kalau kasihan lamun ada yang tidak dipahami sieun ngacung gitu, badayana harus kena dipahami teh naon gitu. Ya, tetapi di sini siswa harus semangat, menumbuhkan semangat belajar, dan itu mungkin berasal dari Bapak Ibu yang sebagai guru gitu. Jadi guru harus memberikan atau menciptakan suasana yang positif. Nah, di mana siswa bisa merasa senang ya, merasa nyaman, sehingga apa yang dipelajari juga mudah dipahami.
Ya, seperti itu mungkin untuk tadi prinsip pembelajaran mendalam. Nah, ini untuk lebih jelasnya ya, penerapan prinsip pembelajaran mendalam berkesadaran ya tadi sudah sedikit, yaitu fokus, konsentrasi dan perhatian, kesadaran terhadap proses berpikir, kesempatan peserta didik untuk menentukan pilihan dan memiliki alasan atas pilihannya, keterlibatan peserta didik dalam mengembangkan strategi belajar dan keterbukaan terhadap perspektif baru. Selanjutnya untuk penerapan bermakna ya, itu konstekstual. Sebagaimana tadi ya, pengetahuan itu harus diterapkan dalam kehidupan nyata gitu. Ada keterlibatan peserta didik berperan dalam pemecahan masalah di kehidupan nyata, kemudian ada keterkaitan dengan pengalaman sebelumnya, kebermanfaatan pengalaman belajar untuk diterapkan dalam konteks baru, dan pembelajar sepanjang hayat. Next. Ya, selanjutnya penerapan prinsip menggembirakan. Ini lingkungan pembelajaran yang interaktif, aktivitas pembelajaran yang menarik, menginspirasi, tantangan yang memotivasi. Intinya ini tugas kita sebagai guru ya, untuk menciptakan pembelajaran yang menggembirakan. Next. Nah, ini pengalaman belajar mendalam, yaitu sama, ada 3. Itu dimulai dari memahami, kemudian mengaplikasikan dan merefleksi. Pembelajaran mendalam memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik dengan memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Jadi diawali dengan memahami terlebih dahulu, itu tingkatan yang paling rendah. Nanti akan dijelaskan oleh Bu Ii ya. Ada apa sih Bu namanya? Taksonomi ya. Taksonomi, dan di sana nanti ada taksonomi baru ya. Kalau sekarang kan kita masih taunya taksonomi Bloom ya, tapi nanti ada taksonomi baru ya di dalam pembelajaran mendalam. Nanti akan dijelaskan oleh Bu Ii. Next Bu. Nah, ini ya fase memahami, yaitu bertujuan membangun kesadaran peserta didik terhadap tujuan pembelajaran. Intinya peserta didik memahami apa yang dipelajari terkait dengan materi yang diajarkan. Nah, next lagi Bu. Ya, kemudian dari memahami naik tingkat menjadi mengaplikasi pengetahuan yang sudah didapat. Tadi sama saja sih seperti yang prinsip ya. Nah, tapi lebih kepada apa ya kalau ini? Penerapannya betul ya. Jadi dari setelah siswa memahami apa yang dipahami itu bisa diaplikasikan, diterapkan dalam kehidupan nyata. Selanjutnya setelah diaplikasikan baru merefleksi ya. Merefleksi ini adalah mengevaluasi proses pembelajaran ya, apa yang harus diperbaiki, apa yang sudah dipahami oleh siswa, atau apa kesulitan apa yang dialami siswa, sehingga nantinya ini bisa memperbaiki strategi pembelajaran guru di kelas seperti itu. Nah, selanjutnya untuk modul 4 itu terkait dengan asesmen dalam pembelajaran mendalam. Mungkin sudah tidak asing lagi dengan kata asesmen, Bapak Ibu. Apa itu asesmen? Evaluasi. Ya, evaluasi, betul. Ada penilaian juga. Dan itu mah sudah ya kita terapkan. Asesmen sudah tidak asing lagi. Nah, di mana asesmen ini adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar murid. Nah, ini jenis asesmen dalam pembelajaran mendalam itu ada 2 jenis. Yang pertama disebut asesmen formatif dan asesmen sumatif. Sama saja ya dengan yang sebelum-sebelumnya. Nah, ini tidak ada perbedaan sebenarnya. Untuk asesmen formatif itu adalah asesmen yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan murid untuk memperbaiki
ada dua jenis dari asesmen formatif. Satu disebut asesmen di awal pembelajaran dan ada asesmen di dalam proses pembelajaran. Kemudian ada yang terakhir asesmen sumatif. Ini adalah asesmen yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian tujuan pembelajaran dan biasanya ini dilakukan di akhir pembelajaran. Nah, ini untuk asesmen dalam pembelajaran mendalam itu penekanannya ada dua jenis. Satu ada yang disebut dengan asesmen autentik ya, dan yang kedua ada asesmen holistik. Yang pertama ada yang disebut dengan asesmen autentik ya, di mana kalau autentik ini penilaian yang mempresentasikan realitas kehidupan atau konteks sehari-hari ya, berfokus pada proses. Jadi intinya kalau asesmen autentik melihat penilaiannya itu selama proses pembelajaran ya. Sedangkan kalau holistik itu penilaian yang melihat keseluruhan ya, mulai dari pengetahuan, keterampilan dan sikap. Ini lebih kepada asesmen sumatif sepertinya kalau holistik ya. Nah, ini prinsip asesmen ada tiga jenis. Yang pertama harus objektif ya. Artinya penilaian harus benar-benar sesuai dengan apa yang dicapai oleh peserta didik. Jangan di ngada-ngada gitu menilai murid. Itu yang biasa kita lakukan ya. Kadang-kadang cuma diimpleng kayak ngumpul. Oh si anu dia. Nah, gitu. Nah, benar Bu Ella. Kemudian prinsip yang kedua yaitu berkeadilan. Ya, pendidik melakukan penilaian yang tidak bias oleh latar belakang. Nah, jangan melihat latar belakang siswa. Ya, mentang-mentang misalkan ada siswa ini mah anak guru misalkan, guru dikasih nilai yang besar ya. Atau ini mah anak pejabat gitu ya. Jangan dilihat dari itu ya. Harus adil, sesuai dengan kemampuan peserta didik. Betul, Bu. Kemudian edukatif. Penilaian yang hasilnya itu digunakan sebagai umpan balik bagi pendidik, peserta didik dan orang tua untuk meningkatkan proses pembelajaran. Next, Bu. Nah, ini tadi jenis asesmen ya. Sedikit tadi sudah dijelaskan, cuman ada bahasa asingnya. Untuk penilaian formatif ada dua jenis. Ada yang disebut dengan assessment as learning gitu ya. Kemudian ada assessment for learning. Begitu Miss Wina? Assessment as learning yaitu biasanya ini digunakan untuk kesiapan di awal pembelajaran. Seperti saat ini yang kita sedang lakukan ya Bapak Ibu, yang disebut apa? Contohnya? Nah, asesmen diagnostik, non kognitif dan kognitif. Nah, itu masuknya ke dalam asesmen learning. Mohon maaf. Kemudian yang kedua ada assessment for learning. Nah, kalau ini biasanya asesmennya itu pada saat proses pembelajaran ya. Contohnya seperti apa? Misalnya di dalam pembelajaran itu memberikan kuis, itu termasuk ke dalam proses pembelajaran. Kemudian atau diskusi ya, tanya jawab di dalam setelah diskusi, nah itu pun termasuk ke dalam for learning ya. Paham Bapak Ibu? Kemudian satu lagi ada yang disebut dengan penilaian sumatif atau tidak apa? Assessment ya. Assessment of learning. Itu mengukur pencapaian pembelajaran murid pada akhir pembelajaran. Nah, kalau sumatif memang di akhir pembelajaran. Ya bisa contohnya itu tes lisan, tes tulis yang bentuknya ada laporan, ya proyek, portfolio dan lain sebagainya. Bisa dipahami Bapak Ibu untuk materi asesmen. Ya, next. Nah ini ya banyak teknik asesmen, ada observasi.
evaluasi, ada project, ada tes lisan, kinerja, tes tulis, sampai dengan portofolio. Mungkin dari Bapak Ibu juga ini ada beberapa ya yang pernah melakukan teknik asesmen seperti yang di depan contohnya. Iya. Jurnal juga bisa ya. Next Bu. Ini teknik umpan balik ya. Jangan lupa Bapak Ibu kalau sudah memberikan asesmen ya untuk mengetahui pemahaman siswa, jangan lupa guru harus memberikan umpan balik ya untuk mengetahui seberapa jauh siswa memahami materi tersebut gitu ya. Next Bu. Nah ini asesmen pembelajaran mendalam itu mengacu pada taksonomi Solo. Bapak Ibu ini yang baru ya. Taksonomi Solo ya. Sebelumnya kalau kita katakan hanya taksonomi Bloom dan apalagi ada lagi ya. Nah ini tujuannya untuk apa? Satu, asesmen ini bertujuan untuk memahami sejauh mana kedalaman pemahaman yang telah dicapai. Itu yang kedua, merancang aktivitas belajar yang mendorong siswa untuk naik ke tingkat pemahaman yang lebih kompleks. Kemudian yang terakhir, memberikan umpan balik yang lebih tepat sasaran berdasarkan level pemahaman. Nah ini nanti dalam pembuatan RPP ya ini ya. Tapi saya lebih ke asesmennya dulu Bu. Nah diharapkan itu menggunakan soal model HOTS ya Bu. Ya, terutama dalam mengaplikasi dan merefleksi. Nah itu disarankan untuk menggunakan jenis soal yang HOTS modelnya. Nanti untuk taksonomi ini Bu I yang lebih menjelaskan lebih jelasnya. Nah ya selesai alhamdulillah Bapak Ibu. Sekian yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Bu Nani sareng Bu Ella. Bapak Ibu santai saja ya, biar sebenarnya saya mungkin ya nggak santai ya, kami ya nggak santai. Bapak Ibu dari pemaparan Bu Ella dan Bu Nani sebenarnya sudah tercover ya, itu yang kami dapatkan selama di pelatihan tentang pembelajaran mendalam. Ada kata kuncinya adalah satu, memuliakan, gitu ya, memuliakan. Kalau dulu Pak ada bahasa apa yang bisa bukan menghambaknya gitu ya. Sekarang lebih memuliakan, bukan hanya guru dengan siswa tapi justru holistik gitu ya, keseluruhan. Kita harus saling memuliakan, guru dengan guru, guru dengan kepala sekolah, dengan siswa dan sebaliknya bahkan orang tua gitu. Secara rinci tadi sudah prinsip pengalaman sampai ke taksonomi. Nah mungkin yang terbaru mungkin sudah lama ya, hierarki urutan taksonomi itu hanya yang kami baru kenal gitu ya. Di PM adalah tadi yang Solo gitu ya. Nanti ya Bapak Ibu kita rinci bersama. Sebelumnya dicek dulu nih. Halo Bapak Ibu. Halo. Hai. Hai. Bapak Ibu coba lihat teman-temannya saling senyum ya. Ya. Senyumnya kok gitu sih Pak Sandra, dan ada senyumnya ya. Mana senyumnya Bella gitu ya. Senyum dulu ya. Kan harus menggembirakan, berkesadaran, menggembirakan, bermakna gitu ya. Alhamdulillah Tuhan sadar, senyum-senyumnya kayak gitu ya. Bapak Ibu ada tangan kanannya? Ada. Tangan kirinya tuh Bapak Ibu? Ya, sadar. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, Bapak Ibu, tadi yang BBM itu apa sih? Apa itu? Prinsip atau pengalaman? Prinsip. BBM B-nya apa Pak? Berkesadaran. B kedua bermakna, ketiga cocok
Bapak Ibu sama atau sadaya. Kenapa saya ulas kembali? Ya Bapak Ibu ya, barusan kita sudah loh merefleksi. Barusan Bu, BBM mau refleksi ya Tante Bu nya gitu ya. Menggembirakan sedang ya. Ya mudah-mudahan sih, mudah-mudahan menggembirakan. Tapi dengan senyuman Bu Atun gitu ya, sepertinya menggembirakan ya. Alhamdulillah keren ya. Baik Bapak Ibu, lanjut mohon izin ya rekan-rekan menambahkan mengenai modul 5 dan 6 ini tentang penyusunan perencanaan pembelajaran, dan yang 6-nya itu aplikasi ya Bu ya, aplikasi. Jadi ngajar di ditu teh nya. Alhamdulillah karesan kapungkur di IPS di bahasa teh abdi teu kapayun ya Bu. Mung RPP na kapayun abdi teh yang ya gitu ya. Izin sharing, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Pertama, nah Bapak Ibu, kita tekankan kembali ya, di PM ini bukan kurikulum baru gitu ya. Ini PPT kita harus ubah menjadi PPB. Ada kan istilah? Ganti. Itu lahnya ganti kurikulum. Tapi di sini bukan pergantian kurikulum, tapi pendekatannya lebih ditekankan ya gitu. Nah untuk sekarang di PM ini kita mengenal kembali yang namanya perencanaan pembelajaran mendalam. Kalau kemarin ya kita kan membuatnya apa Bapak Ibu? Modul ya. Sebenarnya modul dalamnya sama. Ada karakter identifikasi, ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada asesmen. Sama Ibu, ayeuna oge, namun ada yang ditekankan di PM ini. Jadi ada naon atuh Bapak Ibu istilahnya modul atau perencanaan mendalam? Apa tuh? Nah, kalau di PM kami ya yang kami dapatkan adalah perencanaan pembelajaran mendalam. Adapun kita buat modul dan lebet nama ieu namun ditambahan ku lampiran misalnya soal, terus nanti bisa kalau bahasa Indonesia teks, ditambahkan pada modul. Sebenarnya dari dulu ya di peraturan di standar proses berarti ya perencanaan itu memuatnya hanya tiga gitu kan, perencanaan, pelaksanaan, dan asesmen. Nah ini di pembelajaran mendalam Bapak Ibu, nah ada 4 sekarang mah. Ada yang baru kan Bapak Ibu, bisa dilihat sama-sama menurut Bapak Ibu dari RPP yang pernah kita buat atau modul ajar yang pernah kita buat, ada yang baru tidak? Tidak. Nah ada cuman Bu Haji, nah bedana mangga Bu Haji. Di sini kan Ada yang mana Bu? nah ini misalnya identifikasi ya, itu kan kita di setiap itu juga ada sama. Terus desain air dulu mungkin dalam kata lain langkah. Sekarang disebut dengan desain pembelajaran. Selanjutnya pengalaman belajar itu juga sudah masih ada namanya asesmen, itu penilaian kita juga selama ini melaksanakan seperti itu. Ya ada pengalaman Bu Haji ya. Aduh Bu Haji, identifikasi ada Bu, desain ada, pengalaman ada, asesmen ada. Kira-kira Bu dari dalam-dalamnya kelihatan nggak dari belakang atau belakang kelihatan dari sana? Kelihatan sedikit mungkin ya, agak kecil. Ada nggak yang menurut Bapak Ibu beda nih? Aya naonan, aya nama. Tadi Bu Haji mau udah ya. Dari judul-judulnya semua adalah desain, pengalaman, langkah-langkah. Identifikasi sama aja, asesmen juga. Ada yang di dalamnya lebih membedakan? Ada yang ingin berargumen? Nah, enggak betul. Mungkin agak berbedanya di, walaupun sebetulnya dalam pelaksananya sudah ada, tapi dalam ininya bentuknya dari pengalaman belajarnya mungkin yang agak lebih mendalam. Jadi ada merancang pembelajaran dengan prinsip yang itu ada kesadaran, dengan menggunakan, kemudian mendeskripsikan pengalaman belajar yang memahami aplikasi dan refleksi itu sudah ada ya. Jadi yang itu yang tadi yang berkesadaran kemudian menggunakan, mungkin itu sebagai pembedanya, walaupun dalam prakteknya sudah. Atur nuhun Bu Atun, tepuk tangan dong untuk Bu Atun ya gitu. Ya tepuk tangan ya, alhamdulillah. Ini termasuk umpan balik ya Bu Nani? Ya umpan balik. Betul Bapak Ibu yang dikatakan Bu Haji, dikatakan Bu Atun, kita sudah melaksanakan loh, tapi secara tersurat di perencanaan pembelajaran
bilang ini sekarang harus tersurat. Ini yang wajib tersurat di RPP kita gitu ya. Satu, ada mengidentifikasi kesiapan murid nanti ya, satu-satu, lalu karakteristik mapelnya, dan ini sekarang kita menentukan dimensi profil lulusan yang 8 itu yang mana. Misal abinya Bu, Bade mau ulang bahasa Indonesia teks deskripsi, karena tadi harus kontekstual ya Bu Nadi. Misalnya Kak, saya akan siswa gitu ya, murid itu akan menentukan isi dan nanti membandingkan isi dari teks tentang objek wisata Samida teras gunung gede ya, gunung gede yang Ciburu itu apa Bu? Ciburu itu apa sih? Gunung Marapi ya. Bisa Gunung Marapi ayahnya gitu ya, ada. Nah teksnya itu mereka identifikasi, berarti dimensi mana Bu Abi dalam partai, apakah harus semua atau bisa memilih? Kalau hemat kami ya, kalau semua dengan alokasi waktu sekian memungkinkan tidak. Jadi nanti tuh kayak checklist, oh saya mau 8 ini tuh mau memasukkannya misal hanya keimanan karena mencintai lingkungan misalnya ya. Terus kreatif, misalnya anak-anak nanti membandingkan ditulis dalam tidak selain ditulis di buku, mereka juga dalam bentuk lain, misalnya diubah di Canva, kan bisa kreatif. Jadi nah ini yang menurut kami agak berbeda ya, ada kita harus bersurat menentukan dimensi profil lulusan mana yang akan kita capai bersama murid kita. Yang kedua di desain pembelajaran. Nah, tujuan terus biasanya Bapak Ibu. Nah, yang kedua ini juga yang menurut kami terbaru di PM mengenai kerangka pembelajaran. Opatnya Bapak Ibu. Jadi biji memuliakan, tilu BBM, 3 MMM, 8 dimensi, plus 4 kerangka. Nah gitu ya rumusnya nantinya, gitu rumusnya. Nah untuk kerangka pembelajaran, nanti kita cantumkan praktik pedagogiknya apa, metodenya apa. Dulu istilahnya kan kita mau apa, sudah ada sebenarnya. Ini juga nah kemitraan. Ini yang ditekankan sekarang di PM. Kemitraannya boleh lintas mapel, boleh melalui IT, boleh lingkungan, boleh orang tua atau stakeholder lainnya. Kalau menurut saya ini yang agak baru-baru juga. Iya bisa Bu, ya betul sekali. Jadi di kemitraan pembelajaran nambah. Yang keempat lingkungan pembelajaran. Apakah hanya kelas yang dipakai atau nanti luar kelas? Da abi membadi objek wisata Samida, badeka Samida, misalnya gitu. Dan yang terakhir ada pemanfaatan digital atau digital. Sebenarnya Bapak Ibu udah biasa menurut kami ya, di kelas hanya tersuratnya mungkin abi pribadi yang belum gitu, yang belum. Next ya Bapak Ibu, yang ketiga pengalaman belajar harus di langkah-langkah, hanya harus tersurat, mana berkesadaran, mana bermakna, mana menggembirakan, mana tahap memahami, mengaplikasi sampai merefleksi. Bahkan kemarin katanya boleh Bu di bold gitu ya, dihitamkan, diciri. Diciri Bu, guna di apa ya, diberi tanda gitu. Oh iya, langkah kegiatan dulu kan bisa kegiatan inti, kegiatan pendahuluan, inti, penutupnya. Sekarang mah misal kegiatan pendahuluan berkesadaran murid ini, nah kayak gitu ya, di tersurat ya, karena tadi dari Bu Atun. Dan yang keempat ada assessment ya. Assessment ini sudah biasa di awal, di proses dan di akhir. Next Bu, udah. Nah ini Bu, hiji-hiji. Jadi nah RPP kita teh nanti Bu Atun jadi seueur teu salembar Bu Ii. Terus kalau modul kemarin seberapa lembar Bu? Ya, kita banyak istilah ya. Ada RPP 1 lembar, bagi 10 lembar, bagi 15 lembar. Yang terpenting minimal komponen utamanya kuat. Ari cek abdi gitu ya, gitu komponen utamanya ada. Satu Bapak Ibu dari kesiapan murid tadi ya sudah disinggung. Misal analisis pengetahuan awalnya, observasi, gaya belajar, terus tingkat berpikir, konteks sosial. Jadi kesiapan muridnya apa, kita sudah misalnya satu siswa kita itu pakai audio, sukanya berapa orang gitu sudah diidentifikasi, nanti mah tersurat. Kedua mapel, misal Abi bade materinya deskripsi, tujuannya kedah kumaha, terus
apalagi ya kehidupan nyatanya apa yang mereka harus raih gitu atau peroleh. Jadi jangan hanya sekedar teori, tapi harus diaplikasikan dengan kehidupan nyata mereka. Nah, yang ketiga diidentifikasi ada dimensi profil lulusan yang 8 itu. Kalau hemat kami tidak perlu 8-8-nya, sesuaikan dengan tujuan yang ingin kita capai bersama murid kita. Yes, Bu. Nah, yang kedua Bu, di desain pembelajaran ada 2 yang ada tujuan dan nanti kerangka. Di tujuan Bapak Ibu kita sudah biasa, ya kan? Tujuan itu dulu kita mengenalnya dengan A, B, C, D, E ya, ada audience, behavior, A, B, C, condition, degree, degree, ini namanya pokoknya A, B, C, D, masalahnya Bu, hilang dari itu ya. Ada murid, sekarang istilahnya muridnya Bapak Ibu di PMA, di modulatnya murid gitu ya. Jadi tujuannya itu minimal membuat 2 komponen utama. Ada kompetensi yang ingin dicapai, ada konten atau lingkup materi gitu. Kenapa tadi Bu Nani dan Bu Ella nanti cenah taksonomi Soloma di Bu Ii? Karena nyambungnya taksonomi ini untuk menyusun tujuan pembelajarannya Bapak Ibu. Dulu kan bisa dulu nih saya membuatnya seperti ini. Murid mampu menentukan isi teks deskripsi melalui kegiatan membaca dengan sungguh-sungguh. Menurut Bapak Ibu, sudah adakah kompetensi di sana? Apa Bu? Tadi ya, bisa tujuan pembelajaran yang saya susun misalnya. Murid mampu menentukan isi teks deskripsi melalui kegiatan membaca dengan sungguh-sungguh. Apa kompetensi yang ada di sana Bapak Ibu? Menentukan ya kan, kompetensinya menentukan. Kontennya apa Bapak Ibu? Teks deskripsi, isinya kan, isi teks deskripsi. Nah minimal katanya seperti itu, dengan bahan apa ya, dengan bahasa yang disusun menggunakan kata kerja operasional yang relevan. Nah menentukan Bu, itu salah satu kata kerja. Dulu kita kenalnya di taksonomi belum. Bu yang di adonan UPM kali dituna. Di gini ya, punten ya Bu. Nah itu biasanya kayak yang gini ya kan, ini saya punten. Sampai saya tanya punten ya Bu Nani. Jauh ya, ternyata banyak. Nah, Bapak Ibu, kalau kami mengamati ya, kan kita taksonomi ini ranah apa ya, hierarki gitu ya, cara berpikir kita dari tingkat terendah ke tinggi gitu ya. Dulu kita mengenalnya di taksonomi Bloom, sekarang ada taksonomi Solo. Tadi bahasa Inggris mana itu yang nyamlis ada ya, the structure of observer learning outcomes. Nah ditulis harus salib lahnya, salib. Kalau di bahasa Indonesia kan nama struktur hasil belajar yang teramati. Nah, atau saya gitu orang malah Bu Nani ya. Jadi struktur hasil belajar yang diamati melalui kata kerja operasional. Dulu kita mengenalnya hanya di taksonomi belum kami gitu ya. Yang sekarang di PM ada taksonomi Solo. Nah, Bapak Ibu, nanti pengalaman PM-nya apa, deskripsinya apa. Kalau kita membandingkan 2 kotak ini Bapak Ibu, misalnya Abi tadi menentukan teh di memahami atau di menerapkan atau di menganalisis atau di mencipta, ayah di mana nu Abi? Cek sabaraha kapungkur mata menentukan tehnya, terus tadi gitu, ya Bu, ya Bapak Ibu ya setuju ya untuk menentukan tujuan. Kalau memahami, ternyata menentukan, ayah di mana tuh kira-kira? Di memahami, di menganalisis atau di menerapkan? Belum sampai menganalisis kan? Kalau menentukan sudah ya? Udah kan? Iya, karena kita tahap menganalisis dulu. Berarti kalau misalnya tadi ya, mampu menganalisis isi, aturan ganti bahasanya, mampu menganalisis isi teks deskripsi. Berarti kalau di taksonomi belum, saya ada di ranah menganalisis. Berarti Abi di taksonomi Solona ada di mana Bu? Kalau menganalisis
relasional. Kalau menurut Bapak Ibu, kalau kita sudah belumnya paham, kemudian tinggal hierarki ininya aja. Cek abdi gimana terus ya kan? Sekarang kaitkan pengalaman belajar yang sedang kita terapkan tadi menganalisis isi teks deskripsi ada di mana, Bu? Ada di tahap apa? Memahami, mengaplikasi atau merefleksi? Mengaplikasinya sudah tahap kedua ya Bu Nani. Nah, deskripsinya menghubungkan ide-ide. Jadi menurut kami ya untuk taksonomi Solo ini ya untuk hasil belajar yang teramati bukan berarti nanti di tujuannya kita ganti yang ini kata kerjanya jadi unistruktural ya, multistruktural, terus relasional dan berpikir abstrak yang mendalam. Tetap nanti kita gunakan kata kerjanya operasional, tapi masuknya di mana? Misal kalau memahami siswa mampu menyebutkan ciri teks deskripsi yang Abi bahasa Indonesia. Kalau di IPS mungkin apa ya? Bu Ella mampu menyebutkan pengertian perdagangan, berarti itu di tahap memahami. Berarti di taksonomi Solonya nembe di multistruktural. Pengalaman belajarnya baru di memahami. Gitu aja sih Bapak Ibu kaitannya ya. Kalau menurut hemat kami yang barunya berarti kita teh harus memahami lamun relasional teh naon bae kata kerjanya kayak gitu. Misalnya ini Bapak Ibu karena taksonomi Solo gini ya. Ada di tahap hierarki paling bawah ya di struktural ya, kata kerjanya menghafal. Berarti misal tujuan pembelajaran teh murid mampu menghafal bla 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 gitunya, mampu menyebut terus namanya mengidentifikasi, mengenali gitu, terus mengingat, menggambar. Nah kalau multistruktural berarti naik tingkat ya, misalnya mampu menjelaskan, melaporkan, mampu menceritakan tentang kiamat sugro dan kubro itu yang berarti misalnya PAI kiamatnya. Terus di rasional mampu menerapkan, menganalisis, menjelaskan. Jadi tingkatan untuk kata kerja operasionalnya yang berbeda. Nanti kita kalau hemat kami ya tinggal digabungkan aja. Kalau saya misalnya mau pakai kata yang mana, berarti taksonomi Solona ada di mana, pengalaman belajarnya ada di mana. Dan ini memang harus tersurat di RPP-nya. Bapak Ibu, mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa dipahami bersama ya. Saya juga banyak belajar gitu ya. Lanjut Bu, Bunan ya. Nah, udah ya betul. Dan ya Bu, tadi di tujuan kenapa nyambung dengan taksonomi karena kita untuk membuat kata kerja operasional di tujuan atau kompetensi gitu ya. Nah, masih didesain ini yang menurut kami juga terbaru untuk dituliskan atau tersurat di RPP. Ada 4 Bu, praktik pedagogis, kemitraan, lingkungan, dan pemanfaatan digital. Praktik pedagogis sebenarnya dulu juga udah ya Bu, model naon, strategi naon udah kan, kita hanya sekarang dikemas dalam judulnya praktik pedagogis. Misalnya wawancara, proyek, di sana ada maksudnya. 2 kemitraan, nah ini mungkin yang jarang, belum kalau menurut saya ya di RPP yang kami buat gitu ya, belum ada kemitraannya. Jadi tulis kemitraan 1. Karena tadi saya akan menganalisis isi teks deskripsi tentang teks Samida. Berarti saya akan lintas mitra saya lintas mata pelajaran dengan IPA misalnya karena menganalisis lingkungan, dengan IPS budayanya, terus karena saling menghargai misalnya dengan PAI-nya dengan PKM. Nanti isinya dibuat dalam Canva gitu ya, dibuat nanti. Berarti saya berkemitraan dengan informatika gitu Bu ya. Gitu ya harusnya benar kemarin teh. Next Bu, di lingkungan pembelajaran. Nah, tadi ya sudah disinggung misalnya ketua kelas, terus apakah melalui diskusi atau apa gitu. Pemanfaatan digital boleh kita tuliskan dulu juga sudah ya, misalnya teh PowerPoint, terus bahan tayang. Nah, kalau sekarang jadi ada judul-judulnya gitu ya. Ini yang terbaru juga menurut kami yang memang ciri khas juga di PM ini. Lanjut Bunan. Tas Bu. Nah, tahap ketiga di RPP kita nanti Bapak Ibu pengalaman
refleksi? Kira-kira kalau saya bertanya itu ke anak-anak, anak-anak, apa Samida? Apa Samida? Ada apa saja? Apa yang kamu lihat? Kira-kira itu apa mana, Bu? Merefleksi kan? Gitu ditaruh sebenarnya. Nah, Bapak Ibu jangan berpikir jauh, merefleksi itu harus selalu di akhir. Tidak ya Bapak Ibu, mangga merefleksi, memahami, mengaplikasi atau mau di mana-mana masalah gitu ya. Bahkan kita suka gitu ya, masuk ke kelas gimana gawean gitu kan, jadi ada refleksi dulu ke anak-anak. Inti nama tersurat ya Bapak Ibu ya. Next Bu Nani, terakhir ini Bu di RPP ada asesmen pembelajaran. Sama tadi yang dijelaskan Bu Nani, di awalnya apa, di prosesnya apa, di akhirnya apa, formatif, sumatifnya apa, ditulis lengkap rubriknya segala macamnya. Terlepas 1 lembar atau 50 lembar, kembali ke inti nama 4 komponen ini ada. Next ya Bu Nani. Selesai ya untuk menyusun RPP ini. Kita harus menganalisis CP. Kebetulan CP kita terbaru, Bu Ibu atau analis CP tentu aja. Kasih analis, kami ambil liur ya kemana itunya, belum pernah ngajar. Kurikulum merdeka soal ambil ilmu bahasa Indonesia. Ada yang beda tidak CP-nya. Nanti ATP-nya baru merumuskan perencanaan pembelajarannya. Ya kalau kita buat mandiri, kalau ATM mah mana Bapak Ibu sesuaikan. Itu ada ya di modul juga gitunya Bu. Kalau buat mandiri. Next. Contoh, nah Bu, wah ini nih. Contoh di modul atau Bapak Ibu nanti lihat di panduan perencanaannya. Di panduan perencanaan hampir sama Bapak Ibu. Kieu RPP nanti main nama Bapak Ibu. Ada identifikasi apa DPL-nya. Ih, kenapa Bu Nani? Melempang adunan kan? Gak bisa sih? Habis ya? Terus itu bedanya. Identifikasinya apa, desainnya apa saja, terus pengalaman belajarnya. Jadi tuh diteraknya memahami nanti naon bae, mengaplikasi naon, refleksi naon, asesmennya apa. Gitu. Next Bu Nani. Ada yang kelihatan apa ya? Gitu Bapak Ibu ya untuk menyusun perencanaan pembelajaran. Mudah-mudahan nanti kita bisa bareng-bareng lah minimal 1 topik gitu. Misal 1 topik ya bisa banyak ya. Misalnya 1 tujuan ya atau 2 tujuan. Kita coba yang memuat 4 komponen ini. Nah terakhir Bapak Ibu dari modul 7 tentang inquiry kolaboratif. Ini kita sedang berinquiry kolaboratif. Dan kami berkeyakinan ini sudah kita terapkan di sekolah kita. Masih ingat Bapak Ibu dengan P5 kita? Iya. Ada lintas mapelnya di sana. Ya, berkelompok, rebo bagian mapel saha. Nah itu sudah inquiry kolaboratif. Jadi secara teoretis gitu ya, pendekatan inquiry kolaboratif ini pendekatan berbasis tim yang memungkinkan guru untuk bekerja bersama, mengidentifikasi tantangan di kelas, merancang strategi, dan berkelanjutan merefleksi serta menyempurnakan praktik pengajaran. Bapak Ibu, kita mah tiap hari habis sumpit, Bu aduh ini ajaran ayah cek abi teh. Ya kan? Coba kemana? Gitu kan kata Bu Atum teh. Nggak tahu Bu. Nah Bapak itu termasuk inquiry kolaboratif sederhana. Kalau nanti lebih jauh ke pembelajaran, kita mah sudah Bu di P5. Apalagi nanti diganti bukan diganti. Ada yang namanya kurikuler. Harus ada lintas mata pelajaran. Nah Bapak Ibu ya untuk siklusnya inquiry kolaboratif kerja sama kita gitu ya. Ada 4 siklus. Nah mangga bahasa Inggris sana nanti bisa dari kemiswina ya. 1 ada tahap identifikasi seperti tadi. Bu, kami terus di kelas. Ini ada kesel nulis di atas sok males padahal dia OSIS Bu, padahal dia pintar Bu. Diidentifikasi kan? Sok ngejawab deh Bu. Bu oke baik. Kami tehnya ke Bu Akum teh. Kata Bu Akum teh, gimana tuh Bu kedah kumaha? Buat rencana abi teh ya misalnya lintas sama PAI. Misalnya kieu, Bu Haji kedah kumaha Bu Linis. Nah kayak gitu kan, kita sering loh ini melakukan ini tanpa sadar. Ya, tanpa sadar. Ya kolaboratif. Dirancang berarti nantinya misalnya apa? Buat apa ya? Materinya yang bagaimana? Kalau adanya yang
kayak tadi salah satu siswanya, nanti kita panggil dulu, direncanakan kan, lalu kita gini, dilaksanakan saja kita teh. Kalau sudah dilaksanakan berhasil tidak rancangan kita, nanti diukur, direfleksi dan adanya perubahan. Kalau sederhana hitungannya Bu, kalau untuk lintas mapel, kami rasa di P5 kita sudah berkolaborasi, inquiry kolaboratif kita sudah terapkan. Kan gitu, jadwal hari ini apa, pelaksanaan gimana, kita atau gini kieunya tidak berhasil, yuk ganti. Nah kayak gitu kan, ini di tahap refleksi dan perubahan. Next Bu. Selesai tamat, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, itu yang bisa kami sampaikan khususnya saya di bagian perencanaan pembelajaran dan inquiry kolaboratif. Sebenarnya yang paling utama bedanya itu saja sebenarnya yang kerangka sama DPL, dimensi profil lulusan. Hatur nuhun Bapak Ibu, kamu presentasi kami ditutup, paminten dilajeng karena tanya jawab ya apa tuh Bu Ella, kemudian sharing Miss, sharing. Bapak Ibu mangga pilih ayam bari dulu kalau ada yang ingin disampaikan atau kita komunikasikan untuk perbaikan intinya proses pembelajaran di sekolah kita. Enggak Bapak Ibu, ada kan? Bu Haji? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hanya sedikit menyimak saja ya, mungkin karena kalau misalnya ada kesalahan, ini sudah muat. Baik, tadi saya sudah sedikit banyak mendengarkan dari tiga pembicara, ini sangat baik sekali, alhamdulillah ya. Dan sini saya menyimak, mohon maaf saja kalau seandainya salah ya. Ada beberapa tentang pengimplementasian pembelajaran mendalam ya, di mana pembelajaran mendalam ini bukan sekedar pendekatan ya, atau perjalanan merencanakan atau dengan strategi ya. Salah satunya adalah perencanaan. Salah satu adalah guru menyusun pembelajaran yang mempertimbangkan adanya karakteristik murid. Ya betul. Selanjutnya juga ada materi pembelajaran yang konseptual. Selanjutnya juga ketersediaan sumber daya dan juga kolaborasi dengan mitra belajar. Itu ya, sedikit menyimak. Terus juga ada pelaksanaan BBM ya, yaitu di sini BBM itu bukan berarti bahan bakar minyak ya, tapi di sini adalah tentang prinsip belajar yang berdasarkan prinsip berkesadaran, terus juga bermakna, terus juga menggembirakan. Salah satunya adalah kesadaran, ini adalah mengenali kondisi kita, mengenali kondisi murid, terus juga bermakna, yaitu menyambungkan materi dengan dunia nyata yang nyata kita dilakukan ya. Terus juga mengembalikan dan juga menghadirkan suasana yang tadi menggembirakan, aktif, kreatif, dan menarik tentunya di sini supaya anak-anak itu menjadi tadi menggembirakan itu ya. Nah, selanjutnya juga di sini metodenya mungkin di sini kita memahami dan juga mengaplikasikan dan juga merefleksikan. Itu hanya sedikit saja dan mohon maaf, terima kasih. Alhamdulillah sudah dapat kita membantu. Mudah-mudahan kita bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak ya. Kemudian Bu Haji atas direfleksi gitu nanya Bu Nani. Bunda dilanjut aja, ada tambahan dari Bu Nani Bu Ella atau sikat next berarti. Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu mengenai diseminasi kami 7 modul ini. Kita 5 hari kita selesai sekarang berapa? 1-2 jam ya. Bapak Ibu boleh dileutnya hapunten saaya-aya Allah, hapunten saaya-aya gitu.
adanya PM ini gitu, sama-sama kami yakin kita bisa bertumbuh bersama-sama di SMP Negeri 6 Raja Desa ini. Siap ya Bapak Ibu, hatur nuhun. Terakhir Bapak Ibu, mangga abdi bade ngintun di grup nya. Mangga payung dilebetan kanggo refleksi akhirnya ya Bapak Ibu, sakedar sapertos kieu dipayun. Tias gitu. Maka Bapak Ibu atas dibuka ku abdi nya. Atas dikintun gitu ya. Silakan, ada tidak Bapak Ibu ya. Udah izin berarti ganti gelombang ya. Saya sebagai MC lagi kembali gitu. Mangga direfleksi ya Bapak Ibu, ada 2 nomor saja. Sudah membuka barangkali Bapak Ibu? Belum? Unani dilantasnya bagaimana? Ya. Wah, Ibu Mami karena belanja tuh Bu Haji ini mah. Ya, tambahkan komentar Bapak Ibu. Siapnya Bu Haji. Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Yes Bu, emosi wae Bu. Ya, tegak kata-kata nomor hiji mah gitu ya. Nah, gerak Bu Haji apa salah? Emosi. Bapak Ibu, mana emosinya seru enggak? Lebih ya mal itu kumaha gitu ya. Kasih nama kalau bisa. Komenannya ya, silakan beri nama. Ya. Boleh Bu Ella. Bu Ella sih. Ya. Ada ya Bapak Ibu? Ada? Ya, ada Bu Haji, tambah komentar Bu Haji. Nah ini, klik ininya. Ada kolom-kolomnya. Nah, mangga Bu Haji. Bagaimana perasaan? Cina? Ya. Ini nampilnya Bu, tambah komentar. Kalau mau lagi mohon maaf. Ada Bu? Iya ganti namanya Bu. Nah ada lu ibu mantos politik kok cina gentos buku ibunya. Bu nanya gentos. Bu Nina salahnya. Dengar nih Bapak Ibu. Nanti kita. Iya ada Bu, nanti ada ke kalau mau ngirim ya Bu Nina udah mau sampai ngirim ada nama korok-korok. Nah itu ya udah itu betul ya. Oh ini mah di postingannya nggak apa-apa. Nah nanti kalau mau berkomentar ada Bu, ada. Waduh ya, wios, entos Ibu. Berarti nggak bisa menyenangkan. Nggak apa-apa nanti diklik ada titik 3 edit ada. Hapus aja Bu, emoticon aja Bu, emoji aja, emoji. Sok. Wina lucu, kenapa namanya jadi Wina lucu? Ya, Bapak Ibu, kita buka. Coba ya. Wah, udah ada nih. Itu Bubli siapa ya? Ada yang nggak pakai nama nih? Bubli ya. Ada pas kirim ada buat ganti nama sebenarnya, tapi kalau nggak apa-apa. Kalau mau edit bisa Pak, ada titik 3-nya. Nah, Bapak Ibu, so tuh. Ada Bu Nina, Ibu Nina apa tuh? Bu Nani apa tuh? Jadi ya, karena ini. Ada Bu Dina ada ya, terima kasih. Wina lucu, Masya Allah terima kasih ya. Bu Atun jadinya ya namanya. Terima kasih ya, terima kasih ya. Kalau nggak bisa ganti nama karena ada yang di loginnya langsungnya kayak Bu Atun nggak bisa ya diganti namanya. Terima kasih udah ada di komentar ya. Bunda, nih Bapak Ibu mungkin ini sedikit tambahan pemanfaatan digital ya kapanan jenanya kedah gitu. Mungkin seperti itu Bunda ya. Materi apa yang menantang? Mangga serahkan menurut Bapak Ibu yang paling menantang. Macet, tenang. Ngeloading. Yang paling menantang mangga ada.
Babli siapa ya? Babli ini penasaran pun. Mas Hendra, Mas Hendra nggak bisa ya pemanfaatan digital, iya kan nyambung lain namanya. Terus Wina Lucu, jenahnya ya Wina Lucu. Materi tentang prinsip PM, pengalaman dan perencanaan diborong di sini namanya menantang gitu ya. Semua kan kalau gitu. Nah, Bunda ini sedang inquiry kolaboratif teman-teman kita, keren langsung aplikasi ya Bun. Hebat nih, Pertiwi Perkasa. Ada juga yang nggak bisa login, nggak bisa ganti nama ya, ada yang seperti itu. Dulu pada nih. Steve David siapa ya? Kalau misal nggak bisa pakai nama, bisa kayak Bu Atun gitu ya, atau nomor Bu Atun, ada namanya Atun Hasanah, Bapak gitu. Bu-ibu jangan bohong ya, jujur kalau ayah pusingan kenaon, ayah nudutan mangga gitu. Alhamdulillah ya. Bella berarti ada inquiry-nya langsung, Bella pemanfaatan digitalnya langsung nih rekan-rekan keren. Ya, Bunda, PPB kami gitu ya. Di kita mah udah dilaksanakan, hanya tersuratnya belum sepenuhnya. Ada? Ya. Macet ya nggak apa-apa Bu Haji. Berarti memang sinyal dan apa ya? Gitu. Gitu Bu Haji. Ya. Nih secara langsungnya ya, pilih gambarnya, di refleksinya. Udah nih ya, satu nuhun Bapak Ibu, terus dilalebetan ya. Ya. Oke. Banyak lope-lopenya hari ini, kita banyak lope nih. 1, 2, 3 banyak lopenya. Mau sampai selesai Bapak Ibu ini. Nah Bapak Ibu terima kasih ya, boleh nanti dilanjut lagi untuk mengisi ini. Barangkali ya. Jika ada tambahan lagi, Ibu Nani, Bunda. Ya terakhir begitu ya, testimoni atau refleksi akhir dari Bunda untuk kegiatan diseminasi ini. Ya. Nah sebelum terakhir Bun ini ya, kita rumusnya punya 18334. Ya, 18. Satunya PM memuliakan. 8-nya dimensi profil lulusan, keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, keluarga negaraan, kolaboratif, kreativitas, komunikasi, kesehatan, masih banyak lagi, 8 apa lagi? Ayo, 8. 2 lagi apa Bu? Berdiri aja. Keimanan udah, keluargaan, terus kreativitas. Satu lagi, peneranan kritis. Nah itu ya, 8, kemandirian. Jadi dulu mah kita kenalnya 6, sekarang 8. Yang terbarunya ada komunikasi dan kesehatan. 3-nya apa? Prinsip PM, BBM. Oh Bunan itu ketik Bunan ya, MMM berarti ya. 3-nya BBM, berkesadaran, bermakna, menggembirakan. 3 lagi, pengalaman, belajar, memahami, mengaplikasi, merefleksi. Terakhir ada 4 kerangka PR yang pedagogis, kemitraan, lingkungan, dan digitalnya. Keren, alhamdulillah, hatur nuhun Bapak Ibu. Boleh tepuk tangan dong untuk kita semua. Terakhir sebelum ditutup, maka Bunda untuk memberikan refleksi akhir untuk kami untuk perbaikan semuanya. Alhamdulillah dengan adanya kegiatan dengan diseminasi ini banyak manfaat, kemudian juga selain manfaat tadi, dari manfaat itu bisa dari segi fasilitator, tadi Bu Ella ataupun Bu Nani yang tadinya imut-imut, diam-diam, tidak pernah pernah bicara kemudian disuruh pun biasanya Ibu Nani, Ibu Ella itu karena saya belum terbiasa untuk berbicara di depan umum, tapi alhamdulillah setelah
pelatihan tersebut penampilannya tadi di depan kita, di depan halayak ramai ya, boleh dikatakan seperti itu. Alhamdulillah berjalan dengan baik, alhamdulillah bagus. Itu karena tadi adanya prinsip PBB tadi, jadi berani PPB tadi berani berubah walaupun tadinya PPT. Itu hal yang wajar karena untuk deg-degan dan sebagainya, izin pilih tepat, itu hal yang manusiawi seperti itu. Dan bagi para peserta yang tadi mendengarkan penjelasan dari beberapa fasilitator tersebut, alhamdulillah berarti bertambah untuk ilmunya. Walaupun pada dasarnya RPP zaman dahulu, saya pada waktu masih sekolah di SPG tahun sekian, tahun 90-an, kemudian dengan berganti nama dengan modul ajar, kemudian sebelum modul ajar pun ada lagi apa ya, bukan RPP waktu itu deh, lupa. Kemudian sekarang perencanaan pembelajaran mendalam, pada dasarnya isinya masih itu juga, langkah-langkahnya, tujuannya ada, kemudian langkah-langkahnya ada, merefleksikannya juga ada. Hanya tadi apa yang dikatakan sebenarnya sehari-hari pun sudah dikerjakan, hanya tidak secara tersurat. Kalau sekarang ada tersurat, dan kalau dulu tidak pernah dulu menganalisis karakteristik anak murid. Kalau sekarang, kalau kemarin pada waktu kurikulum ke-13 menyebutkan peserta didik, sekarang berubah kembali ke murid atau siswa. Tapi sekarang murid ya, bukan siswa. Penyebutannya murid. Hanya kesini berganti menjadi peserta didik. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ii, Ibu Nani, juga saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah mengikuti kegiatan diseminasi ini dengan baik. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda dan Bapak Ibu atas perhatiannya. Mudah-mudahan hari ini banyak ilmu yang bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Kita tutup kegiatan diseminasi pada hari ini dengan bersama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.